I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang komunikasi perencanaan dengan judul Hakikat Perencanaan Komunikasi. Saya akan perkenalkan nama anggota kami, yaitu yang pertama saya selaku moderator Johan Mandala Putra, yang kedua Iis Narlena, yang ketiga Desi Rahmadania, yang keempat Muhammad Pandu Triansa, yang kelima Eninda Rizky Irawan, yang keenam Neni Fahmi Putri, yang ketujuh Prispi Reka Oktaviani, yang kedelapan Ida Permatasari, yang kesembilan Dedi Haryadi, dan yang kesepuluh Elesmi. Dari 10 anggota ini kami akan menjabarkan nanti hasil diskusi yang telah kami buat. Baiklah, untuk yang pertama, untuk membaca materi, saya persilakan kepada saudari Elesmi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan definisi perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan atau bagaimana suatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Terus yang kedua itu ada komunikasi pemasaran, mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atau image atas suatu merek tertentu. Selain itu, dengan komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, perencanaan komunikasi membantu kita bagaimana sebuah pesan yang kita bawakan konsisten dengan target sasaran. Perencanaan komunikasi sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi atau lembaga karena perencanaan komunikasi yang menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. Berikut jumlah fungsi perencanaan. Pertama, itu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan sejumlah perubahan. Terus membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam perusahaan. Ketiga, memungkinkan manajer untuk memahami keseluruhan gambaran perusahaan secara lebih jelas. Baiklah, terima kasih pemaparan dari saya. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Lesmi. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada saudari Is untuk menjelaskan. Saudari Is, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan dan definisi rencana komunikasi. Perencanaan atau planning dilakukan agar dapat membantu seseorang atau sebuah organisasi untuk menjalankan tugas secara sistematis serta mencapai target yang diinginkan. Pada intinya, perencanaan merupakan bagian proses manajemen organisasi yang berkedudukan sangat penting karena posisi perencanaan berada pada titik sebuah awal aktivitas organisasi. Fungsi perencanaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengambilan keputusan. Suatu keputusan pada dasarnya adalah sebuah resolusi dari kemungkinan alternatif. Suatu keputusan bukanlah suatu rencana apabila di dalamnya tidak menyangkut baik tindakan manapun masa yang akan datang. Oleh karena itu, sulitlah kiranya untuk memisahkan antara pengambilan keputusan dengan perencanaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi pada saudara Muhammad Pandu Triansa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk menyambung materi yang sudah dibacakan mengenai pengertian perencanaan dan definisi rencana komunikasi. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan kegiatan massa depan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang optimum dan waktu yang terbatas. Kemudian penjelasan tentang bagaimana upaya mengkomunikasikan pesan yang tepat atau benar kepada orang yang tepat atau benar. Pesan yang disampaikan akan secara konsisten diterima oleh audiensi secara berkala.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi kepada Saudara Dedi Haryadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses sosial berdasarkan keterbukaan atau kesaksian dan partisipasi. Komunikasi harus mengetahui tingkatan kebutuhan audiens dan sesuai dengan ketingkatan tersebut. Komunikasi harus melaju secara vertikal dan horizontal. Komunikasi juga harus berdasarkan prinsip user, created, and content. Tahapan-tahapan komunikasi. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tahapan identifikasi masalah komunikasi, yaitu tujuan dan strateginya. Yang kedua adalah tahapan perumusan tujuan komunikasi atau target audiensnya harus jelas. Karakteristik audiens harus kita pahami. Yang ketiga adalah tahapan penetapan rencana strategi atau konten. Jadi konten yang akan kita buat, pesannya harus jelas dan memang harus nyampe ke audiens. Tahapan penerapan rencana operasional, medianya media apa yang sesuai dengan audiens yang kita tuju. Tahapan penyusunan rencana evaluasi dan metode, tahapan merencanakan rekomendasi dan organisasi. Baik, itu aja dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dedi Haryadi. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai konten pesan. Yaitu konten pesan yaitu harus meningkatkan pengetahuan, merubah sikap, menyempurnakan keterampilan, menaikkan aspirasi. Lalu untuk metode konvensional 1, basis tekstual, koran, flyer, brosur, iklan, buku petunjuk basis audiktif, yaitu radio, pidato, lagu, kaset, dan CD. Untuk metode konvensional 2, yaitu basis visual, yaitu ada poster gambar, kartun, slide, atau kombinasi, atau audio visual, antara lain yaitu TV, film, pameran, drama, dan lain-lain. Untuk tenaga kerja, perbedaan tujuan, komunikasi, perbedaan materi pesan, perbedaan metode komunikasi, atau perbedaan yaitu antara lain untuk skill pengetahuan dan pengalaman, status sosial, bahasa atau istilah. Lanjutnya untuk penetapan tujuan analisa situasi, yaitu faktor produksi yang dimiliki usaha, argo industri atau sumber daya manusia, modal, dan proses produksi, atau tujuan komunikatif dan kualitatif dengan komunikasi interpersonal, yaitu pengetahuan pengusaha meningkat. Kalau kuantitatif itu melalui pelatihan, skill pengusaha meningkat sehingga produksi meningkat 10%. Untuk contoh tujuan identifikasi praktek yang digunakan, yaitu tema peningkatan produksi pangan. T1 identifikasi praktek yang digunakan. Yang kedua, menentukan target atau audiens. Yang ketiga, komunikasikan teknis produksi. Yang keempat, memilih media yang spesifik. Yang kelima, menentukan target produksi. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saudari Pristi. Saudari Pristi, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang target dan sifat. Target merupakan audiens komunikasi mampu menolong audiens tetap mendapat informasi secara konsisten. Karakteristik audiens sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, umur, dan gender. Dan sifat. Sifat merupakan audiens dari agroindustri, multiple goaler atau tujuan produksi ganda, mandiri dengan input produksi yang rendah atau thrifty farmer, atau berhemat memperhitungkan biaya produksi dengan cermat, fanatical farmer atau fanatik produksi yang tunggal. Terus yang terakhir adalah masinemen atau mekanis produksi massal dengan tenaga kerja ekstensif. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pada saudari Pristi. Itu tadi materi yang kami sampaikan. Untuk sebagai penutup terakhir materi ini ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Desi. Pada saudari Desi kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesimpulan dari tahapan perencanaan komunikasi.
Kesimpulannya adalah bagaimana proses komunikasi dalam organisasi berlangsung dalam merencanakan program-program manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Berbicara mengenai perencanaan, maka kita sedang membicarakan manajemen dalam konteks proses. Yang mana menurut Atwar menyatakan bahwa konsep perencanaan biasanya digunakan untuk sesuatu tindakan yang sistematik, disiplin, cenderung kaku, terdokumentasikan, terikat waktu, dan berorientasi pada perubahan. Sebagai hasil akhir, mata kuliah ini menyajikan konsep dan aplikasi perencanaan komunikasi berdasarkan beberapa referensi sebagai acuan berpikir bagi mahasiswa. Capaian dari mata kuliah ini diharapkan bahwa mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung dalam kehidupannya sebagai seseorang profesional sesuai dengan studi yang dijalankan di Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, terima kasih. Itulah kesimpulan dari materi tahapan perencanaan komunikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya telah berpartisipasi menjelaskan semua materi kita pada hari ini. Semoga materi ini dapat berguna untuk kita ke depannya dan dapat berguna juga untuk bagi pembaca dan pendengar yang ada di rumah. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.